Oke, selamat datang teman-teman, selamat malam. Welcome buat yang nonton live premiere maupun yang nonton replay ya, nonton videonya. Oke, jadi hari ini akan ada template, ya ini template yang udah aku update. Apa aja update-nya? Banyak update-nya lumayan ya. Update-nya yang pertama, nggak banyak sih, dikit sih. Ya update-nya cuma yang kemarin aja, karena apa namanya yang kemarin itu kan kita diketahui anggarannya itu untuk satu program ya, bukan untuk satu output program. Maka dari itu ya di sini kuubah gitu. Jadi di sini akan ada dua kolom yang bisa kalian isi. Diisi salah satu aja. Ini kalau yang sebelah kiri itu, kalau misalnya diketahui per output program, yang sebelah kanan itu jika diketahui per programnya, anggarannya. Nah nanti perhitungannya juga udah otomatis ke bawah. Udah itu aja. Dan ini template masih sama. Dia itu buat realisasi anggaran rincian outputnya tersedia. Nah, aku sebenarnya udah bikin juga. Sebelum aku bikin template yang kemarin aku share, kita udah bikin itu. Aku udah bikin itu tuh lengkap. Itu bisa buat semuanya, tapi menurutku jelek guys. Menurutku jelek dan apa ya kayak malah bikin pusing gitu loh. Jadi ya udah aku putuskan aku bikin baru yang seperti ini gitu. Makanya di sini khusus cuma buat anggaran rincian output tersedia. Karena kalau digabung sama yang tersedia dan tidak tersedia itu bakal malah pusing jatuhnya, malah kacau gitu. Jadi setelah video ini itu akan ada template buat yang realisasi anggaran rincian outputnya itu tidak tersedia. Jadi ya pastiin kalian subscribe dulu aja dan nyalain loncengnya. Karena kalau ada ralat-ralat nanti akan muncul notifnya gitu loh. Takutnya someday ada ralat gitu kan. Oke, dan juga masih banyak yang nanya nih, masih banyak yang nanya apa namanya template ada di mana, terus kayak link materinya ada di mana. Itu kalian cek di kolom description bawah, itu ada linknya di sana, gitu kan. Terus buat yang belum nonton pembahasan video kuis, ya ini aku pakai soal kuis juga, aku pakai soal kuis pra UAS, tapi di sini nggak akan aku bahas secara detail. Ya, buat yang belum nonton video pembahasannya, kuis pra UAS itu kalian lihat di ke kanan atas, kalian lihat di kanan atas video ini, ya itu dalam hitungan 3, 2, 1, ya itu akan muncul notifikasi. Nah itu kalian bisa klik aja di sana, ini ada di kanan atas, itu buat kuis pra UAS pembahasannya. Oke, so langsung aja kita bahas. Di sini aku akan bahas mengenai pola pikir dari template ini seperti apa. Jadi kalau misalnya ada case-case di luar yang kita rencanakan di sini, itu kalian bisa ubah-ubah sendiri aja, gitu kan. Nah ini aku kasih tahu pola pikir dari template ini tuh seperti apa sih dan cara mengerjakannya seperti apa. Tapi ya mungkin buat kalian ada yang nggak mau tahu juga tentang hal itu, jadi aku bahas dari bagian yang paling barunya dulu ya. Nanti setelah itu baru aku bahas dari awal pola pikir template ini gimana. Oke? Aku bahas yang bagian paling barunya dulu aja. Ini udah kuisi sih. Oh ya, di description itu ada hasil pengujiannya atas update template itu. Dan ada soal juga nih, soal yang udah aku modifikasi. Ini sebenarnya soal di PMK, tapi udah sedikit aku modifikasi. Udah sedikit aku modifikasi buat angka-angkanya. Buat angka-angka yang bagian sini nih, yang di FPD ini udah aku modifikasi. Dan ya beberapa lain lah yang udah aku modifikasi lah. Jadi ini buat di latihan 9. Oke. So, langsung aja kita bahas yang penambahannya. Jadi kemarin itu kan diketahui anggarannya itu bukan tiap output, ya kan? Jadi kemarin itu diketahui anggaran untuk tiap program gitu. Nah, maka dari itu di sini aku tambah ini bagian sini karena jadi pola pikirnya gini guys, ketika kalian masukin angkanya di sini, oh ya, ini diisi salah satu aja. Kalau misalnya diketahui per output, berarti kalian isi yang bagian sini nih. Kalau misalnya diketahui per program, kalian isi yang bagian kanan ini. Oke, jadi isi salah satu aja. Nah, notifikasi ini apa sih? Tidak digunakan dan sama atau belum sama. Jadi notifikasi ini akan akan ngeling ya, akan ngeling ke jadi angka yang ada di bawah sini ini jumlahnya itu kan harusnya akan sama dengan sama kalau misalnya dua satker ya, kalau misalnya dua satker berarti penjumlahan RPD satker 1 sama dengan RPD satker 2 kan. Nah, kalau misalnya dia jumlahnya udah sama, ya berarti di sini notifnya kayak gini, akan sama gitu. Nah, kalau tidak digunakan berarti kalian menggunakan
Kalau misalnya dia ininya 0, nah maka di sini aku kasih notif tidak digunakan. Kenapa tidak digunakan ya? Karena kita makanya cuma salah satu aja, entah di bagian output program ya, atau kita pakai di bagian programnya. Gitu. Makanya di sini aku kasih notif tidak digunakan kalau misalnya dia 0 ya kan. Nah, kalau misalnya dia ini anggap hilang. Nah, ini belum sama nih. Kan harusnya sama kan antara yang di sini sama di RPD-nya kan. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya tidak digunakan berarti nih ketika dia ini 0, ini kan berarti kan nggak kalian pakai kan. Dan ini jangan otak-atik ya, kalau misalnya nggak dipakai, kalau misalnya anggarannya per program, berarti ini nggak usah diotak-atik, dan dia 0, nah maka di sini gue kasih notif tidak digunakan, gitu. Dan ketika dia ada isinya, di sini ada isinya, ya, nah dia notifnya kalau misalnya emang belum cocok, belum match sama bagian FPD-nya, maka dia notifnya belum sama. Nah kalau udah match, dia akan notifnya adalah sama. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, jadi untuk penambahannya di bagian sini aja, cukup bagian sini aja, ini kalian isi sesuai ketentuan di soalnya, diketahui anggarannya per output program kah atau tiap program gitu ya. Dan pola pikirnya ya. Nah, itu masuk sini nih. Nah, kalau yang per output program ini kan rumusnya apa namanya? Alokasinya, alokasi alokasi dikali sama COP per output program dikali sama ini dikurangi sama realisasinya. Realisasinya ada di bawah sini ya. Nah, nanti dapat angkanya sekian. Ini buat nyari efisiensi A01. Itu yang di bagian kalau misalnya diketahui anggarannya per output program. Nah, kalau misalnya anggarannya diketahui tiap program, itu logikanya kayak gini. Cara berpikirnya kayak gini. Jadi, anggaran per output program, anggaran per programnya, alokasinya, dikali sama COP per program. Yang ini berarti, nih, dikurangi sama realisasi. Oke, jadi pola pikirnya seperti itu ya buat yang baru. Nah, nanti di sum, di jumlah, nanti ketemu hasilnya. Nah, ini adalah nanti dibagi. Nah, ini juga udah otomatis. Jadi kalau misalnya dia di sini 0, dia nggak akan terhitung. Jadi kehitungnya cuma yang ini aja, gitu. Yang ada jumlahnya dan ya yang emang kita pakai gitu. Oke, itu yang barunya. Kalau kalian udah nggak butuh penjelasannya mengenai pola pikir dari template ini, udah bisa di stop videonya sampai sini. It's enough gitu. Tapi aku pengen jelasin pola pikir dari template ini. Nah, nanti supaya kalau misalnya ada special case, nanti kalian bisa ubah-ubah sendiri aja ya. Oke. Yang pertama ini CRO rata-rata satker. Nah, untuk CRO rata-rata satker ini seperti biasa ya kalian kerjain sesuai dengan positionnya. Intinya kerjain itu sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan tabelnya aja. Kan di tabel kelihatan ya guys ya posisinya ya. Kelihatan nggak sih? Misalnya yang ini ya. Ini program ya. Program satu ada 2 output program. Yang dimana anggarannya ini berarti untuk output program masing-masing kan. Kayak intinya isi tuh sesuai tabel aja, sesuai tabel positionnya gitu. Dan teliti ya pastinya teliti, harus teliti. Nah ini juga sama positionnya sesuai aja sama tabel yang ada di soal gitu. Ini output 1, output 2, output 3 ya sesuai ditulis targetnya berapa, realisasinya berapa. Dan nanti ini udah dihitung di sini. Ini rumusnya adalah yang bagian ini, mana ya? Yang bagian ini dibagi sama ini. Realisasi dibagi sama target. Nah, nanti kalau misalnya di hasilnya lebih dari 120, maka dia di sini akan tertulis 120 secara otomatis. Nah, bagian perhitungan ini apa? Nah, bagian perhitungan ini adalah geomin. Rata-rata geometri buat mencari CRO per satkernya. Jadi rata-rata geometri dari ya ini dari angka-angka yang udah ada. Kalau yang 0 ini nggak kehitung sama dia. Dia udah otomatis seperti itu. Jadi nulisnya harus berurutan dari 1 sampai sekian. Oke. Nah, nanti akan terhitung otomatis di sini pakai kata-kata geometri dan nilai ini apa? Nilai ini buat menjaga nilainya dia. Kan maksimum 100% kan. Kalau misalnya lebih dari 100%, maka nilainya ini akan otomatis menyesuaikan jadi 100 gitu. Nah, ini aku masukin ke sini hasilnya. Karena ini 2 satker berarti antara satker 1 dan satker 2 ditambah lalu dibagi 2 gitu loh. Nah, terus kalau misalnya kita mau ngecek otomatis, ngecek manual gimana? Pakai rumus aja geomin. Terus ini di blok ya, yang ada angkanya aja yang 0 nggak usah. Nah, nanti dapat sekian nih. Ya kan 95482 sama kan?
Jadi kurang lebih gitu ya ngeceknya ya. Oke, kita lanjut ke yang bawah. Yang kedua juga sama aja. Kalau kalian mau ngecek manual juga gitu juga pakai Geomin. Berarti ini ke bawah sini. Dan pola pikirnya juga masih sama aja template-nya. Gak ada yang beda kok. Nah ini buat penyerapan anggaran rata-rata satker. Nah buat ini juga ditulis sesuai. Ini kan satker 1 kan. Satker 1 berarti buat ganti anggarannya kalian tulis yang ada di tabel untuk satker 1 juga. Dan disesuaikan. Misalnya targetnya berapa, realisasinya berapa, anggarannya berapa, dan anggaran realisasinya berapa itu harus sesuai. Output 1 ya output 1 semua. Output 2 ya output 2 semua. Itu harus sesuai seperti itu. Oke. Nah, untuk penyerapan anggaran ya ini rumusnya adalah kalau misalnya ininya 0, ya. Ini aku bikin pola pikirnya kayak gini. Kalau misalnya di bagian sini jumlahnya 0 sama ini jumlahnya 0, maka dia hasil di sini akan 0. Oke. Dan kalau misalnya dia lebih dari 0 di sini, ini lebih dari 0, ya udah dia bakal ngikutin rumusnya, yaitu realisasi dibagi sama alokasinya berapa. Nah, kemarin kan ada ini ya. Ini kan belum diisi nih bagian sini nih. Ya, cara ngisinya gimana? Nah, kalau aku kemarin pakai alat bantu nih, aku bantu di sini. Sebenarnya langsung di sini pun bisa sih, langsung di sini bisa. Jadi kalau aku kemarin, ini kan jumlahnya akan sama dengan jumlah dari RPD-nya kan, RPD subtract 1. Berarti jumlahnya segini dikurangin sama sum dari yang udah ada anggarannya berapa kan di sana sebesar sisanya aja. Nah, nanti dapat kan 3.010.000 sama kayak ini gitu. Oke, gitu aja ya. Buat yang bagian sininya. Dan yang bawahnya ini juga sama. Nah, nanti aku ngambil angka yang atas ini dari yang pojok sini. Nah, nanti dia ditambah ya. Ditambah terus dibagi 2. Nanti ketemu hasilnya berapa. Oke. Nah, selanjutnya buat efisiensi RO rata-rata satker di sini. Nah, ini ada satker 1 sama satker 2 ya. Buat mencari efisiensi rincian output ya, itu rumusnya adalah ini kalau misalnya dia ininya apa ya, kayak di bagian anggarannya ini 0 ya, pola pikir rumusnya. Kalau misalnya di bagian anggarannya ini 0, kayaknya gitu ya, benar ya? Iya. Kalau misalnya anggarannya dia 0, maka dia hasilnya akan 0 di sini. Di sini akan 0. Nah, nih yang strip ini 0. Tapi kalau misalnya dia anggarannya lebih dari 0, maka ya udah ikutin rumus. Alokasi anggarannya berapa? Ini subtract 1 kan. Berarti yang ini nih. Alokasi anggarannya berapa? Benar ya? Nih, alokasi anggarannya berapa dikali sama ini yang tadi di atas, yang subtract 1. Nah, dikali sama ininya nih. Dikali sama ini, ya kan? Dikurangi sama realisasinya. Dikurangi sama realisasinya yang ini. Jadi begitu. Pola pikir rumusnya. Yang ini insya Allah aman lah ya, nggak ada apa-apa. Ini buat anggaran realisasi anggaran RO tersedia ya guys ya. Kalau yang tidak tersedia, itu di next video aja. Nggak di sini, di next video ya. Nah nanti buat yang bawah ini udah perhitungannya ya, perhitungannya jadi yang jumlahnya ini berapa dibagi sama alokasinya kan. Nah terus yang bawah ini apa? Ini supaya menjaga nilainya nggak lebih dari 20% dan nggak kurang dari minus 20%. Sehingga hasilnya aku taruh di atas sini, ditambah dibagi 2. Yang bawah ini tambah bagi 2. Udah gitu aja. Nah, terus untuk nilai efisiensi. Nah, nilai efisiensi juga ini otomatis, tapi kok dia warnanya itu ya, udah nggak apa-apa lah ya. Nah, ini otomatis aku ambil angkanya yang buat satu yang satu dari sini, dan yang kedua ambilnya angkanya dari sini. Dan nggak masukin ke rumus saja ini, dan di bawahnya ada rata-ratanya. Nah, buat RPD nih, kalau di PMK ya guys ya. Jadi kalau di PMK itu buat RPD itu aku nggak tahu ya. Kalau misalnya in the real life-nya itu dia tuh sama atau enggak, nggak tahu sama sekali seriusan. Tapi kalau di PMK ya guys ya, di PMK itu gini guys, antara angka yang di bagian sini, yang capaian output tingkat satker sama yang di bagian RPD ini, itu tuh angkanya beda jauh banget. Jadi aku nggak tahu gitu loh, kayak dia tuh bisa seperti itu atau enggak, aku nggak tahu sama sekali. Di kenyataannya seperti apa, aku nggak tahu sama sekali.
Tapi kalau misalnya kayak gitu ya udah berarti kalian abaikan notifikasi-notifikasi yang sama atau tidak sama ya. Tapi kalau emang di soalnya seperti itu ya udah nggak apa-apa gitu loh. Nggak masalah sama sekali. Nggak ada template yang perlu kita ubah gitu. Cuma input angkanya aja. Cuma ya kalian nggak perlu perhatiin notifikasi-notifikasi yang sama, belum sama itu ya. Kalau misalnya emang jumlah dari alokasi yang di bagian sini sama yang di bagian RPD ini beda gitu loh. Karena di PMK itu beda, aku nggak tahu itu dua case yang berbeda atau satu case yang sama. Aku nggak tahu sama sekali. Tapi yang jelas ya di PMK itu beda gitu kan. Mungkin itu dua case yang berbeda atau itu satu case yang sama gitu. Nggak tahu sama sekali ya. Tapi kalau misalnya beda ya udah kalian tulis aja apa adanya dan kalian abaikan notifikasi-notifikasi yang aku buat karena notifikasi yang aku buat di sini itu asumsinya bahwa anggarannya alokasinya itu akan sama seperti itu guys. Nah ini juga ini tinggal masukin aja lah ya di bagian sini nggak ada masalah sama sekali dan di bagian kanan ini juga apa ya udahlah betul lah insya Allah betul dan ya seperti biasa di bagian sini ini kalian cek nih takutnya beda kalau misalnya beda berarti di tengah-tengah sini ada yang salah nih rumusnya dan aku ngambil hasilnya yang di ujung sini kan nanti dimasukin ke atas ditambah dibagi dua sama yang satriak duanya dan ini kan hasil pengujianku ya kalian bisa download juga ada di sana lah pokoknya ya di link itu ada semua. Nah, terus ini NKI-nya ini udah otomatis nge-link ke atas semua. Terus di bagian CSP ya, CSP. Nih, CSP itu pola pikirnya kayak gini, guys. Kalian input seperti biasa ya, ininya sesuai sama tabel yang ada di soalnya aja gitu loh. Misal program 1, outcome 1, IKP 1 ya udah tempatin di sana gitu loh. Lihat programnya intinya ya. Lihat program berapa, dia itu masih masuk ke dalam program 1 atau enggak, masih masuk ke dalam program 2 atau enggak gitu. Kalian banyak-banyak latihan lagi kalau misalnya mau pakai template ini kalian banyak-banyak latihan lagi. Nah di sini aku kasih tahu pola pikirnya dulu ya. Nah jadi gini, yang pola pikirnya di bagian sini ya dia itu rumusnya adalah realisasi dibagi target IKP dan kalau nilainya lebih dari 120% maka dia akan menyesuaikan di sini menjadi 120%. Harusnya udah otomatis seperti itu. Dan untuk CSP persasaran program ini kata-kata geometri dari outcome 1. Nah, berarti kalau di sini kalau kalian mau ngecek manual di CSP persasaran program ini cara ngeceknya adalah ya di geomin aja sama dengan geomin misal gini ya. Yang ada angkanya nih, kan karena dia cuma ada 2 IKP kan ya, berarti 2 IKP aja yang di geomin. Nah, nanti hasilnya akan sama nih 9723, 9723. Sama kan? Nah, selanjutnya buat yang bagian CSV per program, ini dihitungnya per program guys. Jadi ini kan satu program ada 2 outcome kan, berarti yang ini sama ini, yang ini sama ini digabung, nanti masuk ke sini. Pakai apa? Pakai kata-kata geometri juga. Ini kita coba ya. Kita coba ya, geomen. Nah, 9129, ya kan? Sama kan? Nah, terus di bagian kanan ini ya ini CSV per unit eselon 1 itu hitung ini ya itu kata-kata geometri juga dari program 1 sampai program 4 kalau misalnya sampai 4 gitu ya kalau misalnya sampai 2 ya dia bakal otomatis terhitung 2 aja gitu ya udah dan terus nilai ini untuk menjaga supaya hasil perhitungannya ini enggak lebih dari 100% karena maksimum adalah 100% gitu ya dan terus kita ke bawah lagi ini soalnya cepet kok nggak lama kok. Nah, untuk yang bawah lagi, ini juga kurang lebih sama sebenarnya, tapi ini aku jelasin pola pikirnya. Untuk cara inputnya masih paham kan? Ya, di input sesuai dengan posisinya aja intinya. Di input sesuai dengan posisi di soalnya aja seperti apa. Program 1, output 1, IOP 1, ya udah tempatin di sini gitu. Lihat dulu programnya program berapa, program 1 atau 2 gitu. Kalau misalnya 1, terus ya untuk penamaan di bagian output program ini macam-macam guys. Benar-benar ini beda-beda. Di PMK aja itu nggak kayak gini deh setahu deh. Nggak output 1, output 2. Di PMK setahu beda, nggak kayak gitu penamaannya. Jadi intinya kalian paham aja lah intinya. Program 1 ya program 1 nanti kalau misalnya di sana A gitu ya udah berarti output 1 ini sebagai A gitu kan. Intinya urut aja sih dari 1, 2, 3 dan ke bawah aja. Intinya urut ke bawah aja. Yang penting itu di bagian programnya ini ya programnya itu harus sesuai karena biasanya ya kayak keasikan input aja nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai bawah gitu biasanya kasihkan input aja
Jadi pastiin programnya sesuai ya, dan semuanya sesuai sebenarnya. Tapi yang utama itu programnya sesuai. Karena penamaan di output program ini bisa beda-beda. Intinya dimulai dari yang awal aja, dari satu, dua gitulah. Intinya nempatin positionnya itu sama kayak di tabel aja, di tabel yang ada di soal gitu kan. Nah terus pola pikir di bagian rumusnya ini. Nah ini pola pikirnya gini guys. Jadi untuk yang persentase realisasi IOP ya di sini, untuk persentase realisasi IOP ini rumusnya adalah realisasi dibagi sama targetnya. Nah selanjutnya buat yang COP per OP ya ini ada perhitungannya. Dihitung dulu, terus nilai ini fungsinya buat menjaga supaya nilainya itu nggak lebih dari 120%. Jadi dihitung dulu di sini pakai rumus geomin sama. Jadi kalau misalnya mau ngecek manual bisa nih pakai rumus geomin. Geomin berarti dua ini aja ya. Geomin, nah dapat kan 105, 104%. Nah nanti nilai ini buat menjaga supaya dia nggak lebih dari 120%. Nah kalau untuk COP per program ini juga sama pakai geomin, berarti untuk satu program. Yang dimana kalau di template yang aku buat ini adalah untuk dua, satu program itu terdiri dari dua output program kan. Yaitu jadi yang digeomin itu ya ini sama ini gitu. Nah hitung ini untuk menggeominkan, kata-kata geometrikan, ya udah sesuai dengan programnya, jumlah programnya ada berapa. Dihitung dulu di sini. Nah nanti kalau misalnya saya bentar ya, dihitung dulu di sini. Kalau misalnya nilainya lebih dari 100%, maka di kolom nilai ini akan otomatis berubah menjadi 100%. Kalau misalnya hasil dari perhitungannya lebih dari 100%, karena maksimum 100% kan. Oke, paham ya sampai sini ya. Dan yang ini tadi ya, ini tadi udah aku jelasin di awal. Kalau yang ini tuh jadi ditulis salah satu aja, entah di sini atau di sini gitu. Ditulis salah satu aja, itu salah satu aja. Kalau misalnya dia anggarannya diketahuinya untuk per output program, ya udah ditulis di bagian sini. Kalau misalnya diketahui untuk satu program, ya udah kalian tulis di bagian kanan sini. Dan ini output programnya cuma ada dua loh ya. Kalau misalnya lebih dari dua, ya udah nggak bisa pakai ini gitu loh. Nggak bisa pakai ini, manual aja, pakai rumus geomin. Jadi pastiin kalian paham apa ya, paham cara ngerjain manual juga ya. Abis ini kalian belajar sendiri lah cara ngerjain manual itu seperti apa. Di video yang awal banget itu udah aku jelasin kayaknya deh. Nggak tahu sih, lupa. Nah terus yang bawah ini tidak digunakan sama-sama ya. Ini sebagai notifikasi aja gitu loh, bahwa anggaran ini akan sama dengan anggaran FPD-nya. Kalau misalnya tidak digunakan itu karena ini nol. Karena ya emang yang diketahui itu bukan per output program. Makanya di sini kan nggak kalian isi kan. Makanya nol, makanya di sini gue tulis tidak digunakan. Tapi kalau misalnya dia diketahui gitu loh. Kayak misal ini. Di sini kan diketahuinya per program kan. Nah maka dari itu di sini ya udah ditulis. Ditulis. Terus nanti hasilnya kalau misalnya dia jumlahnya akan sama dengan FPD itu akan ditulis di sini sama. Kalau misalnya kita hapus ya, ini kan nggak sama. Nah, belum sama gitu, ya kan? Berarti perlu dicek lagi gitu. Takut ada yang salah. Dan bisa juga ya, takutnya anggaran FPD-nya emang jumlahnya beda gitu. Sama yang di sini gitu loh. Kalau misalnya emang beda ya udah nggak apa-apa gitu loh. Abaikan aja template ini loh. Template yang notifikasi sama atau tidak sama itu. Tapi yang jelas kalian nulisnya posisinya di situ ya. Nah, nanti itu akan masuk ke dalam perhitungan ini untuk menilai dari efisiensi eselon satunya. Oke. Okay? Nah, ini tadi udah aku jelasin juga. Nah, terus ini nilai efisiensi eselon satu nih aku ambil angkanya dari atas ini. Ya, terus nah ini buat FPD ini udah otomatis sama kayak yang caker ya. Tapi kan yang ini dua satek berarti penjumlahan ya ini udah otomatis. Tapi kalau misalnya di soal diketahuin lain ya, di soal ada angka tersendiri gitu loh buat eselon satu ya udah kalian isi bagian sini aja gitu. Kalian isi bagian sini udah cukup, nanti yang sebelah kanan ini udah otomatis juga kok gitu ya. Karena takutnya beda aja sih guys, karena ya aku sendiri nggak tahu gitu in real life itu seperti apa gitu loh, kayak konsep kayak gini tuh. Aku cuma baca by PMK aja gitu. Kayak kemarin kan tiba-tiba anggarannya itu diketahui per program gitu loh. Sedangkan di PMK itu diketahui buat per output program gitu loh.
ya mungkin real life-nya itu ya per program. Nah, dan aku nggak tahu itu gitu loh. Karena aku cuma baca-baca doang gitu, nggak tahu kenyataannya gimana. Kan kita ya sama-sama belum kerja gitu kan. Jadi ya wes lah gitu lah, seperti itu lah intinya. Dan ini udah otomatis juga NKI Zone 1 terus NKMI dan ya ini buat sasaran strategis kalau misalnya diketahui sasaran strategis KL, ini kalau misalnya diketahui kalian input aja angkanya ya sesuai ya sasaran strategis berapa IKSS ke berapa ya, sama kayak ngisi COP itu lah. Oke, udah segini dulu buat video pada kesempatan kali ini. Ya besok ya jangan lupa di subscribe dulu terus nyalain notifikasinya ya supaya nanti kalau ada ralat, kalau ada tambahan apa-apa itu bakal muncul notifikasinya di HP kalian. Ya besok besok buat yang realisasi template-nya, buat yang ini ya realisasi anggaran rincian output tidak tersedia besok. Besok karena itu beda banget. Kenapa nggak digabungin? Udah aku bilang di awal ya, kenapa nggak digabungin karena jelek jadinya guys, malah bikin pusing gitu. Jadi ya better kita pisah aja. Apa susahnya sih buka dua Excel doang, nggak akan selemot itu kok. Laptopku ini jelek banget, laptopku jelek banget udah dari kapan tahu. Ini kuat-kuat aja kok, sambil record sambil ini aman-aman aja gitu loh. Jadi ya why not gitu loh, buat kita pisah supaya otak kita nggak terlalu pusing gitu loh, mikirin apa ya, ini gimana loh, ini gimana, ribet guys. Pola pikirnya nanti jadi ribet, jadi mending sesimpel ini aja gitu loh. Itulah template yang pertama kali aku bikin sebelum aku bikin template ini, karena aku rasa ya ini kalau dikasih tahu ke orang lain kayaknya ini emang emang sapu jagat banget, emang nyatu banget, tapi kalau aku kasih tahu ke orang lain kayaknya bakal pusing deh. Jadi ya udahlah, nggak aku pakai yang gitu lah, aku bikin baru aja yang kayak gini. Ini aku rasa lebih simpel dan lebih mudah dipahamin gitu, dan lebih enak dilihatnya. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you buat yang udah nonton. See you guys.